أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ستر العيوب أتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الفاتحة بنية قبول وتمام كل سوى المعمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل ما نوى به سلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. وقال صلى الله عليه وسلم من غدا لطلب العلم صلت عليه الملائكة وبورك له في معيشته. وقال صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تام. Alhamdulillah, kembali kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah dengan berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kembali pada malam ini kita berhadir di dalam suatu majlis yang sangat mulia, majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syurganya dunia. Sehingga alhamdulillah bagi kita yang selalu hadir istiqamah di dalam bermajlis, termasuk hamba-hamba Allah yang dirahmati, yang dimuliakan, termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk memasuki syurganya dunia, sehingga nantinya pun menjadi penghuni syurga yang ada di akhirat kelak insyaallah. Amin Allahumma amin. Kemudian insyaallah kembali yang nantinya kita akan sampaikan ini masih berhubungan dengan bacaan kita beberapa malam yang telah lewat, yaitu tentang bagaimana pentingnya belajar dan mengajar. Belajar juga menuntut ilmu, mengajar juga menuntut ilmu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa man wada li talibil ilmi sallat alaihi al malaikah. Barang siapa orang yang berpagi-pagi niatnya semata-mata untuk menambah ilmu, maka orang itu senantiasa didoakan oleh para malaikat.
malaikat merasa senang, malaikat merasa gembira melihat orang-orang yang di dalam hatinya selalu ingin menambah dan menambah ilmu pengetahuan. Wa burika lahu fi ma'isyatihi, dan yakin bahwa akan diberikan keberkahan di dalam kehidupannya. Bahasa kita kadang alih hidup ada aja jalannya, ada aja caranya, paling tidak sama dengan orang. Padahal kalau kita lihat biasa saja, tapi berkah di dalam hidupnya nyata. Apa sebabnya? Karena di dalam hatinya senantiasa ingin menambah dan menambah ilmu pengetahuan, sehingga malaikat senantiasa mendoakan akhirnya berkah dalam hidup dan kehidupannya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan bahwa man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimu, barang siapa orang yang bersegera menuju suatu tempat, apakah masjid seperti yang kita tempati sekarang, ataukah musalla, ataukah tempat di mana saja, yang mana di tempat itu disampaikan ilmu. Jadi niatnya datang untuk menambah ilmu pengetahuan. Au yu'allimuhu, atau niatnya ingin menyampaikan ilmu. Yang sudah tahu, ajarkan apa yang kita tahu. Yang belum tahu, pelajari supaya bisa tahu. Nah, orang ini berangkat dari rumah niatnya tadi ingin belajar atau ingin mengajarkan ilmu. Kalau ada orang yang seperti ini, kana lahu ka ajri hajin tamid, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala sama pahalanya kalau mereka melaksanakan haji yang sempurna dan diterima. Pahala haji yang mana hajinya diterima sempurna lagi. Amalannya niatkan dari rumah ingin belajar atau menyampaikan ilmu, maka kita sudah mendapatkan pahala haji yang diterima dan sempurna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bahkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan perumpamaan. Perumpamaannya antara al-alim wal muta'allim, antara orang yang mengajar, yang menyampaikan ilmunya, dan orang yang belajar mendengarkan ilmu. Nah, ujar Rasulullah, kahadhihi min hadhihi wa jam'i bainal musabbiha. Rasulullah mengangkat telunjuk dan jari tengah. Jadi jari telunjuk tengah diangkatnya Rasulullah seperti ini. Mereka mengumpamakan yang menuntut ilmu dan yang mengajarkan ilmu orangnya seperti ini. Seperti apa? Allati taliha syarikani fil ajri. Mereka mendapatkan pahala yang sama. Jadi tidak ada bedanya yang menyampaikan ilmunya atau yang mendengarkan ilmu, ka ajri syarikat. Mereka berserikat. Artinya berapa dapatnya yang menyampaikan, segitu juga dapatnya yang disampaikan. Ini sama dengan sholat berjamaah. Seperti apa imam dapat, seperti itu juga makmum dapat. Kalau ada yang diterima di antara kita
maka yang lainnya pun ikut diterima berkat jamaah. Nah sekarang orang belajar dan orang yang mengajar seperti telunjuk dengan jari tengah. Karena kalau dipisah, tidak ada jarak di antara yang dua ini. Di dalam masalah pahala. Wala khaira fi sa'irin nasi ba'du. Dan tidak ada kebaikan selain daripada dua manusia ini. Yang baik itu cuma dua. Mengajar, belajar. Apabila sudah lepas dari yang dua ini, la khairah, maka tidak ada lagi kebaikan baginya. Yang dua ini posisinya sama, menyampaikan yang disampaikan, belajar, mengajar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa 'allimuhun nas. Ta'allumul ilm, tuntutlah ilmu. Jadi sekali lagi, ilmu ini harus dicari. Ilmu ini harus dituntut. Tidak akan datang dengan sendirinya. Wa innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan jalan dituntut. Paling tidak cara menuntut, cari di mana ilmu disampaikan, datangi. Itu modal utama. Berarti kita termasuk orang yang menuntut. Ta'allumul ilm, cari ilmu itu, tuntut ilmu. Wa'allimuhun nas, dan ajarkanlah ilmu itu kepada manusia. Nah, di sini nanti kita ambil suatu kesimpulan bahwa yang namanya belajar, mengajar itu tidak ada habisnya kecuali umur yang habis. Kita tidak tahu, disuruh mencari tahu supaya tahu ilmu. Setelah kita tahu, disuruh mengajarkan supaya orang lain juga bisa tahu. Menyembunyikan ilmu, nah ini bahagian daripada dosa. Menyembunyikan ilmu. Apa bedanya? Menahan harta. Ada orang sugih, tapi hartanya ditahannya. Hartanya tidak dimanfaatkan, tidak digunakan. Nah, maka hartanya nanti akan menyiksa di dalam dirinya. Hartanya nanti yang menjadi sebab mereka celaka. Orangnya berilmu, tapi mereka menyembunyikan ilmunya. Ilmunya nanti akan menyiksa dirinya. Nah, oleh karena itu, yang tidak tahu tugasnya cari supaya bisa tahu. Yang sudah tahu sampaikan supaya orang lain juga bisa mengetahuinya. Nah, sehingga berputar seperti itu. Sampai kapan? Sampai masuk ke liang lahat. Utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Nah, ini sering kita dengar. Utlubul ilm, carilah, tuntutlah ilmu mulai dari buayan dalam parut. Mulai dalam parut, seperti apa mencari ilmu dalam parut? Ya, makanan yang dimakan, yang dikonsumsi, yang didapatkan, cari yang halal memang. Nah, itu mulai ilmu berjalan. Sampai masuk ke liang lahat. Buktinya di liang lahat masih ilmu didapat, ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari dua malaikat. Berarti kita masih proses belajar di sana. Kalau kada bisa menjawab, nah, marrabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuk. Ini kan pertanyaan-pertanyaan nanti di dalam kubur. Artinya sampai ke kubur pun masih kita belajar. Ya, sekali lagi, yang namanya belajar tidak ada tamatnya. Jadi yang tamat itu sekolah. Kalau orang sekolah, ketamatan 6 tahun, tamat SD. 3 tahun, sanawiyah, SMP. Naik lagi 3 tahun, aliyah, SMA. Terus lagi kuliah 4 tahun, S-nya 1, tambah lagi 2 tahun, S-nya 2, tambah lagi 1,5 tahun, S-nya 3, terus ke atas stroke. Nah, artinya ada tamatnya, ada batasnya kalau sekolah. Tapi kalau menuntut ilmu,
Ya bang, sampai mati bang sudah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Sama beribadah juga. Sembahyang ini kada ada pilihannya. Kecuali kematian sudah sampai. Kalau kita sudah sampai mati sudah. Nah, terpaksa disembahyangi. Karena kalau sembahyang sudah disembahyangi. Jadi tidak ada istilah karena ilmunya sudah tinggi, sudah belajar ke sana kemari lalu sembahyangnya tamat. Tidak ada sejarah sembahyang tamat. Kecuali habis umur, hanya ampi sembahyang, tinggal disembahyangi. Nah, ilmu pun seperti itu. Bukan ilmunya yang cukup. Aku sudah cukup ilmunya. Aku sudah sempurna karena aku sudah keliling dunia mencari ilmu. Tidak mau. Ilmu ini sifat Allah. Bahkan ujar Imam Al-Ghazali, semakin nampak kebodohan, nah itu bukti bahwa ilmu bertambah. Tapi kalau ada orang semakin nampak kepintarannya, nah itu diragukan ilmunya. Karena ilmu inilah nanti yang usahanya ibarat obat yang mengobati penyakit kita. Ilmu itu seperti obat, mengobati penyakit di dalam diri. Jadi selama masih ada kebodohan, wajib ilmu. Dan kebodohan ini tidak akan mungkin hilang. Karena yang pintar hanya Allah. Ilmu itu milik Allah. Kita cuma diberi. Nah ini. Jadi ta'allumul ilma wa'allimuhun nas. Tuntutlah ilmu. Kemudian ajarkan ilmu itu. Wa khala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum riyadhal jannah farta'u." Faqila ya Rasulullah, "Wa ma riyadhul jannah?" Apabila kalian melewati kebunnya surga, maka singgahlah di kebun itu, kemudian petik, ambil buahnya sebanyak mungkin. Faqila ya Rasulullah. Maka ketika itu sahabat bertanya, apa itu kebun surga? Apakah surga itu ada di dunia? Ternyata surga itu di dunia sudah ada. Di dalam Al-Quran, orang yang takut kepada Allah itu diberikan dua surga, jannatan, surganya dunia dan surganya akhirat. Ketika Rasulullah ditanya apa yang dimaksud dengan surga dunia, qala khalaqu dzikr ay majlisul ilm. Bermula surga dunia itu adalah majlis-majlis ilmu. Seperti yang kita lakukan sekarang. Kita ini seakan-akan berada di dalam taman-tamannya surga. Jadi pikiran jangan lagi kemana-mana. Fokus, petik apa yang ada di dalam surga tadi. Surga itu kan tempat yang paling nyaman. Masa di tempat yang paling nyaman masih memikirkan yang lain? Kan rugi rasanya itu. Sudah di surga masih ingat yang lain. Artinya perhatian kita yang lain tinggalkan. Fokus kepada apa yang disampaikan. Dengarkan apa yang dibicarakan. Yang lain tinggalkan aja. Bacaan tasbih, kena aja bertasbih. Anda membaca Al-Quran, kena aja membaca Al-Quran. Anda sembahyang sunnah, kena aja sembahyang sunnahnya. Cukup duduk, dengarkan. Kenapa? Ini sudah di kebun surga. Tinggal dipetik aja lagi. Masih sibuk yang lain. Pahalanya dapat yang lain. Walaupun tidak digawi. Karena ada pembahasan khusus tentang masalah fadilah mendengarkan ta'lim seperti ini. Apa yang menjadi kebiasaan kita? Kita tidak sembahyang, dapat pahala sembahyang, sunnah. Kita tidak membaca tasbih, dapat pahala tasbih. Kita tidak membaca salawat, dapat pahala salawat. Kita kada berzikir, dapat pahala zikir. Kuncinya cuma satu. Dengarkan apa yang disampaikan. Semua kebiasaan-kebiasaan kita sudah dapat, walaupun kada digawi.
Kan ada juga orang sambil taklim pengajian seperti ini sibuk dengan amalannya juga. Alasannya, aku kan mendengar aja. Iya mendengar, tapi kan hati cuma satu. Kalau sudah fokus ke tasbih, hilang ini. Walaupun mendengar lepas. Hati ini apabila fokus satu, pasti yang lain lepas. Walaupun kalimatnya, aku sambil-sambil. Karena kalau sambil-sambil, bujur aja sama sekali. Kalau Anda betul tasbih sama sekali. Kalau Anda dengarkan sama sekali. Jadi kita fokus seperti itu. Nanti ada bantahan ulama-ulama kita itu. Dibantahnya. Hati manusia cuma satu. Jadi kalau kita sudah hilang konsentrasi ke satu itu, pasti ke yang lain. Apabila lepas yang lain, pasti ke sini. Karena mau, ini jalan, seperti apa caranya? Terkawat. Kalaupun bisa juga, ya banyak luputnya juga daripada benarnya. Nah oleh karena itu, apabila kalian sudah berada di dalam tamannya surga, petik, ambil sebanyak mungkin. Qala hiya majalisul halal wal haram. Apa yang dimaksud tadi? Taman surga. Di mana disampaikan tentang halal dan haram. Kita tidak akan mungkin tahu ini halal, ini haram. Kalau tidak disampaikan. Yang halal seperti ini. Al halalu bayyinun. Wal haramu bayyinun. Wa bainahuma mushtabihat. Yang halal itu barangnya seperti ini. Yang haram barangnya seperti ini. Antara halal dan haram ada namanya syubhat. Gawiannya seperti ini. Nah ini tidak akan mungkin kita bisa tahu tanpa ada penyampaian. Wa kaifa tashtari? Kalau kita mau berjual beli di pasar, cara menjual seperti ini, cara membeli seperti ini, akadnya seperti ini, cara menimbang seperti ini. Kalau tidak didasari dengan ilmu, banyak salahnya, banyak luputnya. Nah ini kebun surga sudah ini. Wa kaifa tusalli? Bagaimana cara sembahyang, bagaimana berdirinya, bagaimana rukuknya, sujudnya di majelis ilmu disampaikan. Wa kaifa tuzakki? Bagaimana kita melaksanakan mengeluarkan zakat? Ukurannya berapa? Nisabnya berapa? Haulnya berapa? Itu di majelis juga disampaikan. Wa kaifa tunkihu? Orang hendak berkawinan, orang hendak talak, semua dengan ilmu. Nah oleh karena itu kata Rasulullah, apabila kalian melewati kebun surga, maka singgah petik sebanyak mungkin. Maksudnya adalah apa yang disampaikan itu adalah bahagian daripada buahnya surga. Maka sering disebutkan siapa yang memasuki surganya dunia, maka mereka lah nanti yang akan memasuki surganya akhirat. Surganya dunia adalah majelis ilmu. Kalau di dunia saja belum masuk surga, apalagi nanti di akhirat. Di surga jangan alih masuk surga, apalagi nanti di akhirat. Wa kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma afdala Allah bi syai'in afdalu min fiqhi fid din wa li faqihun wahidun ashaddu 'ala asy-syaitana min alfi 'abidin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada persembahan ibadah seseorang hamba dari sesuatu pun yang paling Allah senang apabila disembah, apabila diibadahi oleh orang yang paham tentang agama. Allah sangat senang menerima ibadahnya orang yang tahu di agama. Yang kada tahu di agama, iya juga. Ini sama beribadah. Ini beribadah tahu persis kenapa harus sembahyang. Ini beribadah sekedar kebiasaan. Allah senang kepada orang yang tahu asalnya. Kenapa kita harus sembahyang? Kenapa kita harus membaca bacaan dalam sembahyang? Kenapa kita harus ruku? Kenapa rukun sembahyang ada? Kenapa? Nah, Allah senang kalau kita melakukan ibadah dan tahu ibadah yang kita lakukan, daripada sekedar melakukan saja tanpa tahu dasarnya. Wali faqihin wahidin. Nah, oleh karena itu satu orang yang paham di dalam agama itu lebih berat bagi syaitan
menggoda dibandingkan 1000 orang yang ahli ibadah tapi tidak didasari dengan ilmu. Beribadah tapi tidak ada dasar ilmu. Ini beribadah ada ilmunya. Satu orang yang beribadah dengan ilmu itu lebih berat bagi syaitan mengganggu dibandingkan 1000 ahli ibadah tapi tidak didasari dengan ilmu. Apabila ilmunya tidak ada, sedikit aja dibisik. Dibisik misalnya, ampi sudah sembahyang piang itu. Coba lihat di tetangga sebelah, sembahyang kada, berzakat kada, umpat pengajian kada, tapi sugi, kau menukar motor lagi, pian masjid gawian, karena kau bapak-bapak, ampi sudah ampi, karena memang bandingan ilmunya kada ada. Tapi kalau orang berilmu, biar aja sih, tukar motor, ujungnya mati juga kena, kalau mati sakit juga kena, ulum biar sakit tapi ibadah. Nah, karena dasarnya ada. Yang tidak punya dasar terpengaruh. Apa baca Yasin terus, Yasin. Buktinya hajat kan tak kabul juga. Orang sebelah pinan dulu yang ngasih aja kada. Bisi motor pulang misalnya. Tapi kalau orang bisa, apa artinya motor ini? Tidak ada apa-apanya. Dibandingkan Yasin kena dibawa mati. Yasin kena dikubur menunggu. Nah, kenapa? Ilmunya ada. Jadi beda, walaupun amal sama, tapi ini ada dasarnya ilmu tidak. Makanya disebutkan, satu orang yang beribadah disertai dengan ilmu, setan lebih berat menggoda itu. Dibandingkan 1000 orang yang beribadah tanpa ada ilmunya. Sekedar umpat-umpatan aja. Nah, inilah tujuan kita, berusaha supaya apa yang kita amalkan disesuaikan dengan ilmunya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yaumal qiyamati thalathah. Nanti pada hari kiamat, di hari kiamat ada 3 kelompok manusia yang akan diberikan syafaat, dan syafaatnya itu bisa diberikan kepada yang lain. Man dzalladzi yashfa'u illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali Allah dan orang yang diberi izin oleh Allah. Memang syafaatnya dari Allah. Tapi Allah mengizinkan supaya syafaat yang didapatkan diberikan kepada yang lain. Siapa mereka? Ada 3. Yang pertama adalah al-anbiya, para nabi. Nabi nanti akan memberi syafaat kepada umatnya. Di antara syafaatnya Rasulullah yang disebut dengan syafaatul uzma adalah ketika seluruh umatnya dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku masuk surga kecuali memang yang tidak mau. Siapa mereka? Mereka yang apabila menurutiku, mengumpatiku, itulah yang masuk. Yang melawan, yang bertentangan, yang tidak menurut, nah berarti dasar dia yang tidak mau masuk. Padahal kalau umatku pasti masuk. Nah, di antara syafaatnya Rasulullah, seluruh umatnya dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang kedua, al-ulama, para ulama. Ulama juga memberi syafaat kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Makanya bangga kita kalau bisi guru. Karena guru ini nanti memberi syafaat kepada si murid. Guru ini nanti ada jauh gurunya. Gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan Syekhul Masyayikh. Gurunya guru itu adalah Rasulullah. Al-ulama warathatul anbiya. Bermula ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Yang menjadi pewaris ulama. Maka si pewaris ini seperti apa asalnya di atasnya juga bisa seperti itu. Ulama bisa memberi syafaat. Sebagaimana nabi bisa memberi syafaat kepada umatnya, ulama kepada muridnya. Tsumma syuhada. Kemudian yang ketiga yang diberikan mandat
untuk memberi syafaat adalah orang-orang yang mati di jalan Allah. Orang yang mati syahid. Makanya nanti di hari kiamat dua yang ditimbang. Yuzinu yawmal qiyamah midadul ulama wa damus syuhada. Nanti pada hari kiamat akan ditimbang tintanya para ulama. Tinta. Ada bisi pulpen. Pulpen itu ada tintanya. Karena ulama ini kan belajar. Namanya belajar pasti menulis. Mutalaah, baca. Nah itu kan ditimbang tintanya. Dengan siapa? Dengan darahnya orang yang mati di jalan Allah. Orang yang mati syahid, memperjuangkan agama Allah, itu kan darahnya. Ditimbang dengan tintanya para ulama. Artinya dihargai, tidak ada yang sia-sia. Makanya kita ingat dulu waktu belajar, ujar guru, paling tidak pulpen jangan dipisah, andak di kantong, lawang kertas, apa yang ada ditemukan di jalan ditulis sudah sidin. Apa yang didengar ditulis. Bahkan walaupun kita sudah paham sudah, rancak sudah mendengar, itu jadi kisah, tetap sudah ditulis. Kira ditimbang, kira di akhirat. Padahal yang kita sudah tulis ini sudah dipaham, di mana-mana disampaikan, tetap ditulis. Maunya kan gak usah ditulisnya, sudah tahu aja aku jar. Tatap tulis sudah sini. Sama ilmu. Belum masa sudah mendengar di sana. Biar aja jangan dipulang ke sini. Biar sampai 1000 kali. Siapa orang yang pernah mendengar sekali, kemudian ketika mendengar kedua mulai bimbang. Oleh aku itu aja disambat, itu aja disampaikan. Di sana itu juga, di sana. Nah, ini menunjukkan kurangnya keikhlasannya. Biar 10 kali disambat, tetap didengarkan seperti awal ketika kita mendengar. Seperti apa pertama kali mendengar itu, tetap seperti itu. Kenapa? Karena ini ilmu. Namanya ilmu dari mana aja. Unzur, la tanzur ila man qala, wanzur ila ma qala. Nah ini ungkapan dari Imam Khatim Al-Asam. Jangan dilihat siapa yang menyampaikan. Kalau usah diitih orangnya. Kalau metih orangnya, kenapa yang terpengaruh? Yang rancak lewat di depan rumah itu, yang rancak ke, iya orangnya itu. Tapi yang kita lihat, wanzur ila maqala. Lihat, dengarkan apa yang disampaikan. Orangnya kada usah diitihi. Karena kalau metih orangnya terpengaruh kan. Itu kawan bahari itu jadi. Aku lebih tua daripada itu aku lebih tadahulu makan garam daripada itu akan hanyar hidup itu. Aku tua sudah, misalnya, karena melihat yang menyampaikan. Tapi kalau kita melihat yang disampaikan tidak ada istilah tua, tidak ada istilah anum, karena ini adalah dari Rasulullah, firman Allah. Nah supaya kita tidak terkecoh tadi seperti itu. Dengarkan aja apa yang disampaikan, walaupun yang disampaikan itu sudah juga disampaikan di sana, walaupun orangnya sudah berkali-kali itu aja. Ada pulang orang datang, apa bedanya dengan sembahyang? Siapa yang jadi imam pasti Fatihah dibaca. Maunya aku jar, Fatihah pulang dibaca. Ini pulang imam, Fatihah pulang. Ini yang imam, Fatihah. Biar aja Fatihah, dengarkan aja. Padahal Fatihah harus dibaca. Maunya ganti, karena kawa ngaram Fatihah hukum sembahyang. Siapapun jadi imam pasti berfatihah dulu. Kalau karena kawa Fatihah terus jadi imam. Nah ini disamakan. Jangan merasa aku sudah mendengar, aku sudah tahu, terus lagi. Ada seperti apa awalnya kita mendengar, maka begitulah seterusnya. Seandainya 1000 kali tetap itu diulang, tetap kita hormati, tetap kita dengarkan. Nah itu bukti bahwa kita menghormati ilmu tersebut. Nah ini juga berikutnya ilmunya. Di sini berkahnya nanti. Wa qala Nabi. Jadi 3 orang tadi, Nabi, ulama, dan orang yang mati syahid, ini diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada yang dikehendakinya. Makanya ada istilah nanti, seperti apa caranya kita ini bisa masuk ke dalam hatinya seorang guru. Ada bisi guru,
Cari jalannya supaya kita ini masuk ke dalam hati siring. Jadi siring itu selalu mengenang kita. Kalau ada orang membangga-banggakan gurunya, misalnya guruku itu pokoknya habis sembahyang subuh karena ditinggalkan tempatnya berwirid siring. Begitu timbul matahari sembahyang isyraq siring. Begitu seperempat hari sembahyang duha siring. Sirin zikirnya banyak, salawatnya. Membangga-banggakan guru itu biasa. Yang luar biasa itu kalau ada guru yang membanggakan muridnya. Muridku itu, luar biasa Sirin. Kemana-mana aja hadir terus mengajar. Muridku itu, kalau guru yang mengaku kita, nah itu yang luar biasa. Kalau kita yang masih mengaku, guru kayak ada. Cari jalan supaya guru itu yang mengaku kita. Sama dengan Nabi kita, Muhammad SAW. Kita kan mengaku Rasulullah itu ya Rasulullah hebat. Seperti apa caranya ini kita bisa diakui oleh Rasulullah. Nah ini umatku yang bujur-bujur. Tuhanku Allah. Ya Allah. Tidak Tuhan selain Allah. Tapi seperti apa caranya nanti Allah yang mengakui bahwa ini bujur-bujur hamba. Kalau masih kita mengaku hamba biasa. Kita mengaku sebagai murid biasa. Tapi kalau seorang guru mengakui, nah ini muridku, biar hujan, biar panas, kalau tahu di siang di mana-mana hadir diakui. Jadi ada kita di dalam hati. Begitu suatu saat kalau ada dicari, mana siding itu siapa yang rancak duduk di sini, yang dicarinya, merasa kehilangan kalau kita tidak ada. Nah itu berarti kita sudah diakui. Ada orang biasa-biasa hadir gak ada, biasa aja, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, walaupun ada juga manfaatnya. Tapi yang kita cari itu seperti apa caranya kita kawal masuk ke dalam hati seseorang. Jadi orang itu selalu mengingat-ingat tentang kita. Dirasuk itu namanya tadi. Wa ru'ya annal ulama yaumal qiyamah ala manabirin min nurin. Ketahuilah bahwa kedudukannya para ulama nanti pada hari kiamat itu di atas mimbar khusus yang dibikin daripada nur, ada tempat khusus sehingga nanti banyak orang yang merasa dikiranya malaikat, dikiranya nabi, padahal dia adalah ulama. Banyak orangnya mungkin dia nabi, mungkin dia malaikat, masa tempatnya paling atas? Oh ternyata dia adalah ulama. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilm qaiman bil qist. Allah yang menjadi saksi tiada Tuhan selain Allah. Malaikat juga bersaksi. Wa ulul ilm, dan orang yang punya ilmu juga bersaksi. Apa artinya? Orang yang punya ilmu kedudukannya setelah Allah malaikat. Setelah malaikat orang yang punya ilmu, ulama, bersaksi di hadapan Allah. Wa qalamat ahabbal ilma wal ulama lam tuktabu alaihi khati'atuh ayyami hayati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang ada di dalam dirinya perasaan cinta kepada ilmu dan cinta kepada ulama. Ulama ini orangnya, ilmu pemahamannya. Mencintai ilmu otomatis mencintai yang membawa ilmu. Jadi tetap kita menghormati. Kita menghormati orangnya, bukan orangnya kita hormati, tapi ilmu yang ada di dalam orang itu. Makanya ulama dimuliakan. Kenapa ulama dimuliakan? Karena seulama ini mengandung ilmu, nur tadi, yang datang dari Allah. Nah, siapa orang yang mencintai yang namanya ilmu dan orang yang mempunyai ilmu ulamanya, lam tuktabu alaihi khati'atu ayyam hayati, maka tidak akan ditulis dosa dan kesalahannya selama hidupnya. Setiap hari misalnya cinta ilmu, karena ditulis dosa seharian. Kena malam cinta ilmu, ada ditulis, esoknya pulang terus. Makanya dalam hati itu, niatkan di dalam hati kita, mudah-mudahan ya Allah panjang umur, ulung kau lagi mendengar, ulung kau lagi menyampaikan, ulung kau hadir setiap
di mana-mana majelis. Niatkan seperti itu, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Wa man shalla khalfa alimin faka'annama shalla khalfan nabi. Dan siapa orang yang sembahyang di belakangnya orang alim, artinya Imam Sidin, kita umpat di belakang Sidin, faka'annama shalla khalfan nabi, maka sama kalau kita sembahyang di belakangnya Nabi. Bayangkan, siapa yang sanggup sembahyang di belakang Nabi? Sekarang ada jalannya, cari orang alim, suruh Sidin jadi imam, umpat di belakangnya. Wa man shalla khalfan nabi, dan siapa orang yang sembahyang di belakang Nabi, aghfiralah, maka dosa dan kesalahannya diampuni. Sembahyang di belakang Nabi diampuni dosa. Caranya supaya diampuni dosa, usahakan sembahyang di belakang Nabi. Nabi kada ada, cari pengganti Nabi. Siapa pengganti Nabi? Al ulama warathatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Wa anna hudural majlis dzikir, yang terakhir, orang yang hadir di majelis-majelis ilmu afdalu, itu lebih mulia min salati al-farakah, daripada mengerjakan sembahyang sunnah 1000 rakaat. Bayangkan 1000 rakaat sembahyangan semalaman karena guringan, sembahyang habis sana, sembahyang pula 1000 rakaat, lebih baik hadir di majelis ilmu dibandingkan sembahyang sunnah 1000 rakaat. Tanpa meremehkan sembahyang sunnah kada. Yang paling baik itu hadir di majelis ilmu karena sembahyang 1000 rakaat pulang. Tapi kalau disuruh memilih, Anda sembahyang 1000 kah? Anda hadir kah? Hadir aja. Pahalanya lebih banyak daripada 1000 rakaat. Yang paling celaka lagi dua. Sudah kada hadir di majelis ilmu, sembahyang sunnah kada juga, nah maka aman. Ini kita kan selalu mencari yang enteng-enteng aja tuh, nah, tapi pahalanya banyak. Wa hudurul majlis dzikir, hadirnya kita di majelis zikir, majelis ilmu, itu lebih baik daripada syuhudu alfa janazah, daripada menghadiri 1000 jenazah. 1000 orang meninggal, kita elangi ke situ. Lebih baik hadir di majelis seperti ini dibandingkan 1000 jenazah kita hadiri. Siapa yang sanggup menghadiri? Orang meninggal paling banyak 3, 4, setengah makan dan juga kita tolak kesepartaan. Ini 1000 orang meninggal, pahalanya seperti apa? Tapi hadir di majelis seperti ini melebihi pahalanya 1000 jenazah. Nah, inilah ilmu. Inilah keistimewaannya ilmu. Yang tidak punya ilmu biasa aja. Dari mana piang? Dari melayat. Dari mana piang? Melayat. Ulung kadang melayat. Tapi ulung hadir 1000 kali piang melayat. Ulung sekali hadir lebih baik ulung. Kenapa? Ilmunya dapat. Ilmu ini. Kalau kada pakai ilmu kada kawa. Dikira kita banyak mana sudah ini. Karena melayat harus gabian hari-hari. Wa iyadatu alfa marid. Hadirnya kita di majelis seperti ini itu lebih baik daripada menghadiri 1000 orang yang sakit kita elangi. Orang garing, tulak ke rumah sakit, berapa orang ada 1000 sana, kumpulkan elangi, per kamar, jangu, 1000 orang kita elangi. Belum ada apa-apanya dibandingkan hadir di majelis seperti ini. Jadi ada hal-hal yang dengan ilmu sedikit gawiannya tapi pahalanya banyak. Makanya disebutkan al-amalun qalilun khairun min katsir. Amal yang sedikit tapi ada ilmunya itu lebih baik daripada amalnya banyak tapi tidak disertai dengan ilmu. Wa innamal ilm wa innamal amal. Karena ilmu ini, amal ini hidupnya dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, bagaimana mungkin amal ini bisa hidup? Karena dengan ilmulah kita beramal. Apa yang kita tahu, itulah yang kita amalkan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi bahan renungan dalam hidup dan depan kita untuk senantiasa menambah rasa cinta kita kepada ilmu dan kepada orang yang menyampaikan ilmu. Siapa saja, apabila mereka menyampaikan, maka dengarkan apa yang disampaikannya.
Entah siapa yang menyampaikan, kada usah diitihi. Yang jelasnya dengarkan apa yang disampaikan, karena yang disampaikan itu pada hakikatnya adalah datangnya dari Allah dan datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada berkah dan manfaatnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawabihi salafus salih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ikhlas bi talabil ilm wa fina syarafi jami'at ta'ah. Allahumma yassir wa la tu'assir yassir kul 'asir. Rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.